Kalian pengen hasil kamera Sony ZV-E10 kalian menjadi seperti ini, yang aslinya seperti ini. Nah, kalian bisa tonton videonya dari awal sampai akhir, tapi sebelumnya kita putar dulu intronya, cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Farologis Channel. Oke teman-teman, di video kali ini gue mau sedikit sharing nih buat teman-teman yang menggunakan kamera Sony ZV-E10. Tapi buat teman-teman yang menggunakan kamera Sony yang lain, kalian juga bisa tonton videonya dari awal sampai akhir karena isinya basicnya sama ya teman-teman. Jadi settingannya sama. Nah, gue mau ngasih tahu ke kalian semua gimana sih cara mendapatkan hasil video yang bagus, yang jernih dan tajam. Itu gimana caranya? Seperti ini contohnya. Ini gue pakai kamera Sony ZV-E10. Nih gue bakalan gue cropping videonya tanpa jeda ya, sekitar 20% lah ya, 20% kita cropping dulu seperti ini. Nah, ini gua cropping 20% dan kita coba di 50% kita cropping. Nah, hasilnya seperti ini. Menurut kalian masih tajam atau enggak? Oke. Nah, gue bakalan ngasih tahu ke kalian semua settingannya seperti apa. Oke, kita langsung aja settingannya seperti apa. Nah, yang pertama caranya kalian merekam menggunakan 4K ya teman-teman. Jadi kamera Sony ZV-E10 ini kan sudah bisa merekam 4K di 24 fps dan shutter speednya itu menggunakan 50. Kenapa 50? Karena FPS-nya 24 kita kalikan 2 menjadi 48, itu nggak ada shutter speednya, jadi kita bulatkan di 50 shutter speednya. Oke. Nah, yang kedua kita menggunakan lensa yang menurut gua tajam ya. Itu gua menggunakan 35 mm dan bukaannya di sini di 1.8. Sebenarnya kalau misal pengen lebih tajam lagi, kita jangan di bukaan yang terbesarnya ya, kita turunkan lagi di misalnya di 2 gitu ya. Kalau misalnya kita bukaan paling terbesar 1.8, kita menggunakan di 2 aja. Tapi di sini gue menggunakan 1.8 ya, semoga aja masih tajam ya, yang menurut kalian lihat itu seperti apa. Nah, ISO-nya itu mengikuti teman-teman ya. Di sini kan kalau misalnya kita menggunakan S-Log, ini gue menggunakan picture profile-nya dari S-Log ya, S-Log teman-teman. Jadi ini sudah di grading S-Log seperti ini, S-Log 3 ya, S-Gamut Sign ya. Jadi benar-benar flat, dan penggunaan picture profile di S-Log 3 ini itu tidak boleh under ya teman-teman, dimana si indikator si itunya tuh ya, indikatornya harus di plus 2 teman-teman, tidak boleh di plus 00. Itu haram banget ya pengguna di S-Log 3 itu, karena nanti bakalan ada noise di sekitaran yang titik-titik hitam, bakalan jadi noise ketika kita di color grading. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan S-Log 3 itu harus di plus 2 ya, jangan di 00. Nah, ini kan sudah di gradingnya menjadi seperti ini. Nah, cara ngegradingnya seperti apa nanti kita bongkar aja, oke? Nah, yang ketiga di sini gua menggunakan autofocus eye tracking. Jadi kita mau gerak kemana-mana, tapi kalau misal kita objeknya taruh di depan, dia pasti fokusnya di tangan. Karena Sony ZV-E10 ini auto trackingnya sudah cepat. Jadi dimana objek yang paling depan itu bakalan fokus, oke? Mau gini masih fokus. Oke. Nah, ini kelebihan di Sony ZV-E10. Tapi di kamera-kamera lain misalnya settingan-settingan ini tuh sama yang bisa merekam 4K, misalnya di A6400, apalagi di kamera-kamera terbarunya. Tapi kalau misalnya di kamera-kamera yang bawah mungkin belum bisa karena belum ada 4K, misalnya di seri A6000, A5000. Tapi ya basicnya sih menurut gua sama aja ya. Kita yang penting itu dari equipmentnya. Misalnya kalian belum bisa sampai 4K, kalian bisa memaksimalkan menggunakan merekam yang lebih besar. Misalnya kalian bisa merekam di Full HD 1920 x 1080. Nah, nanti kalian di timeline di editingnya kalian bisa di downscale ya. Misalnya di 1280 x 720, itu nanti bakalan terlihat tajam. Dan nanti di pengeksporannya juga ada settingan-settingan yang supaya hasilnya tuh tidak blur gitu ya, oke. Nah, terus di sini gue menggunakan Kelvin itu di 5200 ya. Padahal ini sini tuh gue gelap ya teman-teman, sebenarnya ini gelap, dan gue dimaksimalkan di key lightnya aja, dan gue nambahin di fillet belakang nih kayak merah-merah dan biru ada sedikit. Nah, nanti gue bakalan kasih tahu ke kalian semua gimana cara color gradingnya di S-Log 3 menggunakan Adobe Premiere Pro. Nah, gue biasanya ngeditnya masih pakai Adobe Premiere Pro, tapi yang lebih maksimal itu sebenarnya harus pakai DaVinci Resolve ya. Gue belum terlalu mahir untuk di share ke teman-teman gimana caranya nge-color grading menggunakan DaVinci Resolve, karena itu butuh butuh pembelajaran yang cukup lama. Gue belum terlalu
mahir, baru meraba-raba lagi untuk pindah dari Adobe Premiere Pro menjadi DaVinci Resolve. Oke teman-teman. Oke, sekarang kita langsung aja gimana sih cara mengeditnya dan settingannya di komputer ketika mengedit, dan cara nge-color gradingnya seperti apa S-Log 3 di komputer. Kita langsung aja ke monitor, cekidot. Oke guys, kita langsung aja gimana cara menyeting Adobe Premiere Pro-nya dan gimana cara nge-color grading S-Log 3 nya di Sony ZV-E10. Nah, tidak hanya di Sony ZV-E10 ya teman-teman, tapi di S-Log lainnya dan kamera lainnya. Nah, caranya kita langsung buka aja new project. Kita namain dulu di sini color grading S-Log 3. Oke, jangan lupa di sini renderernya kita pakai Mercury Playback Engine GPU Acceleration atau enggak CUDA ya. Jadi kalau misal pakai ini kita VGA-nya yang main, nanti ketika di playback itu nggak patah-patah. Kalau misal Mercury Playback Engine software only, ini dia menggunakan software ya, jadi tidak bekerja di si VGA-nya. Nah, kita langsung ini yang di sininya nggak perlu setting apa-apa. Oke, kita langsung oke aja di sini. Oke. Nah, jadi caranya simple banget teman-teman ketika kita mau color grading Sony S-Log 3 ya, mau dari kamera apapun dan karakter warnanya S-Log 3 benar-benar ini flat. Nah, tadi kan kita ngerekam pakai 4K teman-temannya di 24 fps. Nah, kalau misalnya kalian pengen tajam dan bisa di zoom tanpa pecah, kalian di sini langsung aja pilih di 1080p 24. Jadi kita tidak membuat timelinenya di 4K teman-teman, kita membuat di 1080 aja. Cuman di frame per secondnya itu harus sama ya, di 24 fps. Kita tandain dulu di sini S-Log 3. Oke. Nah, ini udah. Jadi yang lainnya nggak perlu diatur apa-apa lagi. Sekarang kita masukin footage-nya ya. Kita masukin footage-nya dulu. Nah, kita masukin. Nah, di sini kita langsung di keep existing setting aja ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu di change sequence setting. Kalau misalnya kalian di change sequence setting, nanti kalian ini rubah di 4K timelinenya ya. Kalau misalnya di keep existing setting, ini masih settingan yang tadi kita bikin di awal. Nah, jadinya pasti ngezoom banget seperti ini. Nah, setelah itu kita langsung di scale-nya di 50. Nah, di sini sudah di 1080 ukurannya. Ya, teman-teman. Coba kita play dulu. Nah, contohnya gua. Nah, di sini kan udah. Assalamualaikum. Nah, kita potong dulu yang nggak kepakainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Farul Aziz Channel. Nah, contohnya seperti ini. Ini udah enak teman-teman ya. Nah, terus langkah selanjutnya kita langsung buka di sini nih di color grading yang S-Log 3 yang di atas nih projectnya. Kita klik kanan, lalu kita new item dan adjustment layer. Di sini nggak perlu dirubah lagi, ya nggak perlu dirubah apa-apa nih, tinggal di oke aja. Lalu tarik adjustment layer ya, kita color grading dulu aja ya, nanti kita setting yang lainnya. Nah, color grading ini di S-Log 3 itu bukan nggak bisa sih sebenarnya kalau kita mengerjakannya secara manual. Misalnya kita langsung masuk ke Lumetri Color ini, kita bentuk kontrasnya, terus kita highlight kita turunin, kita shadownya kita turunin, atau enggak kita mainin lagi nih. Nah, seperti ini misalnya ya, dan curve-nya kita mainin kayak gini misalnya. Ini bisa ya, bisa banget ya teman-teman. Nah, seperti inilah misalnya kita dirubah dulu menjadi Rec 7 or 9 lah ceritanya. Ya, nah ini kan udah kebentuk nih si kontras-kontrasnya. Cuman ini lama banget dan makan waktu teman-teman ya. Kita delete dulu. Nah, di sini gue pakai cara cepat aja. Kita masukin aja Rec 7 or 9-nya yang udah gue download. Jadi ada load ya gitu, loadnya si S-Log 3 ya. S-Log 3 ini di Rec 7 or 9-nya. Kita langsung masukin aja loadnya. Nah, ini udah jadi Rec 7 or 9. Nah, kita tinggal color correction-nya teman-teman. Di basic correction itu kita atur lagi nih. Kita mau
benerin dari mulai highlightnya kita turunin, yang titik-titik putihnya, terus si white-nya kita turunin sampai tidak ada yang over. Misalnya seperti ini ya, kita basic correction dulu, kita color correction dulu, shadownya coba kita naikin, dan kontrasnya kita bentuk, kita naikin sedikit. Nah, blacknya kita turunin dikit. Oke, segini. Terus kita mainin curve-nya, ini masih basic correction ya teman-teman ya. Caranya sama seperti yang tadi ya, cuman ini lebih sempurna sih, lebih mempercepat daripada kita harus manual ya satu-satu kayak tadi. Ini misal seperti ini ya, bentar, kita pas-pasin dulu. Oke, coba kita lihat luminosity scope-nya. Nah seperti ini ya, kita rubah dulu. Oke, jadi tidak ada yang terlalu terang dan tidak ada yang terlalu gelap. Ini white balance-nya kita terlalu arah warna merah ya teman-teman. Coba kita agak biruin dikit. Birunya kita naikin jadi putih, titik putih harus putih, white balance. Nah oke, pas gini. Mulai dari ininya, atas paling tingginya hampir sama lah ya. Oke, lalu kita lanjut. Di sini gua tinggal nambahin yang lainnya, seperti vignette-nya kita naikin. Oke, di sini kita naikin lagi nih untuk menciptakan vignette-nya. Oke, kita tinggal color gradingnya lah ya. Tadi kita basic correctionnya kan udah, basicnya udah, ini udah kebentuk, warna udah ada. Lalu selanjutnya gue mau langsung, kayaknya nggak perlu banyak-banyak ya, kita di color wheel and match-nya langsung aja. Biasanya kalau style gue itu shadownya gue tarik ke warna biru. Ini tergantung ya, tergantung selera kalian. Dan midtone-nya kita naikin ke orange. Nah, terus highlight-nya kita tarik ke biru, cuma jangan terlalu biru. Kaos harus tetap warna putih. Oke, coba ya bentar. Nah, ini sesuaikan lagi aja. Oke, cukup segini. Ini jangan terlalu biru seperti ini, jangan terlalu hijau, dan hati-hati ini bakalan ngerubah sedikit, bergerak kemana dia bakal rubah warnanya seperti ini. Nah ini hijau, kesini agak hijau kan. Nah oke, segini cukup. Kita tinggal mainin lagi nih ya, mulai dari highlight kita di sini turunin nih. Nah ini jadi biar nggak terlalu ngeblok putih gitu ya. Nah segini menurut gue jadi, ini sangat jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baik lagi di Farul Aziz Channel. Nah segitu, ini udah bener-bener rubah. Nah kalau misalnya kalian pengen rubah-rubah lagi, bisa di kreatifnya, di sini di shadownya kita bisa rubah lagi. Nah seperti ini misalnya, jadi agak sedikit kuning, ini biru. Nah misal seperti ini. Oke teman-teman, di video kali ini gue mau sedikit share nih buat teman-teman yang menggunakan kamera Sony. Oke, ya cukup mudahnya banget menurut gue. Ya jadi buat teman-teman yang mungkin bingung gitu ingin color gradingnya seperti apa, nah kalian bisa ikutin aja cara gue. Cuman ini tidak dibenarkan banget lah ya, karena setiap color grading itu punya style masing-masing, setiap orang punya style masing-masing. Jadi menurut gue semua yang color grading itu, yang penentuan warna itu tergantung ke selera kalian ya. Misalnya selera gue itu sama seperti kalian, ya kalian bisa menirukan apa yang gue pakai. Nah sekarang kita ke cara apa supaya jernih ketika kita upload itu gimana caranya. Oh ya bentar, ini tadi kan gue mau ngasih tahu ke kalian semua, ketika di zoom itu nggak akan pecah. Kita tanding dulu ya di sini misalnya. Lalu kita tanding di sini, kita di 20%. Jadi misal 70. Nah segini. Ini masih tajam guys.
ZVE10 kalian bisa menghasilkan hasil yang Nah, ini masih tajam. Kenapa ya? Tadi karena kita di downscale, di timeline kita tadi di 1080. Nah, sedangkan si footage ini itu di 4K. Jadi ketika kalian ngezoom itu masih aman, mau dinaikin di 100 itu masih tajam. Jadi buat teman-teman tipsnya harus sudah tahu ya. Kalian bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, contoh Oke. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba di render ya. Kita render aja gimana cara supaya hasil ketika di rendernya itu nggak pecah. Jadi kita di sini langsung tekan aja Ctrl dan M. Nah, keluar ini. Nah, di sini kita pakai H264 ya. Kita sesuaikan dengan timelinenya seperti apa. Nah, lalu di sini kita masuk ke nah, bagian bitrate settingnya. Biasanya gue di sini pakai 2 dan dinaikin target bitrate-nya di 20. Nah, seperti ini. Kita checklist maksimum render quality-nya. Lalu nah, seperti ini ya, render at maximum depth. Langsung kita ekspor aja. Sudah, setelah itu kita tunggu hasilnya seperti apa dan tajamnya seperti apa. Nah, seperti itu teman-teman cara mengeditnya dan cara menyeting di Adobe Premiere Pro. Nah, buat teman-teman mungkin yang belum bisa pakai S-Log 3 ya, belum ada 4K-nya, kalian bisa memaksimalkan aja di kamera kalian punya ya. Jangan sampai kalian gue belum punya kamera mahal ya, kamera sampai 4K nggak bisa pakai S-Log, tapi kalian bisa memaksimalkan di kamera yang kalian punya. Yang penting kalian ada niat dulu, ada kemauan, jalan dulu, asah dulu skill kalian di equipment yang kalian punya sekarang. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Yang belum subscribe, kalian bisa klik tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari gua. See you next video. Bye-bye.